Record. Jeng jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to this discussion with Koala Dikti. Kumpulan obrolan ala Dina, Kang Fatrul, dan Sapti. Oke, kita buka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jadi hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Ngobrolin financial planning. Ya ini dia, financial planning. Kenapa kita ngobrolin ini? Ya karena kita semua sedang berada di fase-fase untuk mengumpulkan finansial. Terus ini mengutip ya dari Philip Mulyana, kalau kalian tahu ada di IG. Asik. Masalah utama financial planning itu adalah kurangnya disposable income. Tahu disposable income pasti kalian tahu. Kalau misalkan Robert Kiyosaki bilang, it's not how much money you make, but how much money you can keep. Seberapa banyak, bukan tentang seberapa banyak bukan uang seberapa yang kamu miliki, dapatkan, tetapi seberapa banyak uang yang bisa kamu keep simpan, jaga gitu. Tapi masalahnya adalah apakah penghasilan kita bisa memenuhi itu untuk meng-keep semua itu atau bahkan kita jadi generasi sandwich yang harus menghidupi di atas kita dan di bawah kita sandwich gitu kan. Terus paling itu aja sih pembukaan dari aku. Nah, kali ini kita akan mendengarkan pemaparan tentang financial planning dari Septi dan Kang Fatrul. Nah, langsung aja tanpa berlama lagi silakan. Siapa nih duluan? Dina dulu. Ya, aku kan enggak, aku buka doang. Aku mau Septi. mau berperan. Okay. Silakan Septi. Lagi kalian tuh selalu aja ya, apa namanya? Lempar-lemparan gitu. Kali ini merendah. Udah rendah. Itu merendah. Kalau misalkan meningginya bilangnya gue star mah di akhir. Aduh, tunggu bentar. Susah banget. Oke, jadi sekarang langsung aja ya diserahkan ke Septi. Silakan Septi. Nah, sekarang temanya financial planning. Financial planning kayaknya semuanya ya pada merasakan ya kan. Ya, sebenarnya kita sudah melakukan itu loh sejak sekolah dasar mungkin. Contohnya kayak uang jajan nih, uang jajan. Maksudnya kan kita memikirkan dong uang jajan yang dikasih orang tua, kita mau beli apa aja, ya nggak sih? Kurang lebih kayak gitu. Atau kalau anaknya rajin, itu pasti milih ditabung berapa dan uang jajannya berapa. Kita udah diajarin loh sejak kecil gitu kan, financial planning itu sendiri. Ya jelas, beda dahulu, beda sekarang. Kalau sekarang kan kita udah tua ya udah tua. Udah masuk yang mencari ke uang. Ya udah mencari uang. Udah masa-masa kayak banyak banget kebutuhannya gitu kan. Nah, sebelum masuk ke situ, Sapti mau membahas nih, kira-kira financial planning itu apa sih gitu kan. Nah, secara garis besar, financial planning itu adalah sebuah strategi yang dilakukan oleh manusia. Sebuah strategi ya, ingat ya, sebuah strategi yang dibutuhkan manusia untuk memenuhi kebutuhannya atau dalam hal mengurusi keuangan dari masing-masing mereka gitu hingga mencapai tujuan yang mereka inginkan. Sejauh sini sudah paham ya tentang financial planning itu apa? Pokoknya intinya financial planning itu sebuah proses strategi aja untuk mencapai tujuan dalam hal keuangannya kayak gitu. Nah, setelah ini
kita mau membahas financial planning. Kita masuk dari tadi emang udah masuk sih sebenarnya ya. Diulang-ulang mulu. Terlalu cepet deh kayaknya aku bahasnya. Nah, contohnya nih, kalau misal masa sekarang, kita kan ingin membeli rumah, ya kan? Kita ingin naik haji, pergi haji gitu kan. Atau mau menikah, masa depan yang lebih cerah gitu. Udah mikirnya udah ke situ aja ya kan kalau ngobrol sama teman-teman. Nah, dan sebagainya. Semua yang saya sebutkan tadi kan pasti perlu banget dana, perlu banget uang. Uangnya itu juga nggak sedikit gitu. Dan kita melihat pendapatan kita, kira-kira pendapatan kita tuh sanggup nggak sih untuk membeli ini semua gitu. Nah, sebenarnya peran financial planning itu penting loh untuk kita jalani karena dari financial planning ini mirip tugasnya seperti GMAPS, yaitu sama-sama menjadi sebuah pengarah. Oh gitu, oke. Iya, sebuah pengarah ya kan. Yang tadi udah di plotting itu loh, kita beli rumah, kita harus mempunyai pendapatan, kita harus nabung berapa, dan harus tercapai berapa, gitu. Jadi, seenggaknya kalau kita punya financial planning yang baik dan bagus, kita menjadi lebih terarah, dan kita semakin semangat untuk mengumpulkan uang-uang dari yang kita hasilkan, gitu. Udah di plotting lah, misalnya misalnya beli mobil. Mobil kan misalnya harganya itu paling murah sekitar 150 misalnya. Kita jadi semangat mengumpulkan uang 150 juta itu. Nah, sebenarnya selain menjadi pengarah atau seperti Google Maps, financial planning itu sebenarnya menjadi, kan tadi kan dijelaskan kalau financial planning itu kan strategi ya, dan di proses financial strategi. planning ini sendiri, sangat berperan juga nih dalam hal pengambilan keputusan dalam pemenuhan kebutuhan hidup kita. Gimana contohnya? Gimana tuh? Ada yang tahu nggak? Iya. Kan tadi kan udah dijelasin. Gimana, Din? Pengambilan keputusan, misalkan kita mau membeli sesuatu, berarti kita harus mengorbankan yang lain demi membeli itu, misalkan gitu. Gitu bukan sih? Iya, kayak gitu, Sep. Aku mau ngomong kayak gitu, cuma udah sama Dina. Halah. Terus mah selalu dah. Ya, pokoknya kita lebih terarah gitu kan, selain menjadi terarah, dan kita juga jadi mengambil keputusannya lebih valid dan apa ya, juga terarah juga gitu. Iya. Paham kan ya? Nah, sebenarnya kalau kita Opportunity cost tahu gitu ya, kalau dalam bahasa biaya ekonomi. peluang. Iya, selain biaya peluang, ada iya, juga bener. nih skala prioritas, penentuan skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Ada juga nih teorinya dalam hal skala prioritas. Coba ada yang masih inget nggak? Ini Bu Guru banget gitu ya mengetes kita, Kang. Itu Dina jago ininya, skala prioritas AHP. Jadi kayak gini, kan tadi kan udah dijelaskan ya kalau seandainya skala prioritas tuh memiliki peran dua. Yang pertama GMAPS, seperti GMAPS yang terarah, dan yang kedua membantu dalam hal pengambilan keputusan. Nah, pengambilan keputusan ini itu sebenarnya dibagi dalam hal skala prioritas pemenuhan kebutuhan. Skala prioritas kebutuhan itu ada 3 jenis. Prioritas pertama, kedua, dan ketiga. Prioritas pertama yang harus kita lakukan dan yang benar-benar kita harus penuhi itu adalah kebutuhan primer dan kebutuhan masa sekarang. Ada yang masih ingat kebutuhan primer itu apa aja? Masih ingat nggak? Kebutuhan sehari-hari. Iya. Pokoknya intinya kebutuhan primer itu makan. Makan kan otomatis kita harus beli dong. Makan itu kalau kita makan, papan. Iya, benar. Pangan, sandang, dan papan. Iya. Pokoknya kita memerlukan 3 hal ini.
tempat tinggal, makan, minum, pakaian dan segala macam. Itu yang harus menjadi prioritas yang utama. Itu yang harus dipenuhi. Ketika itu sudah dipenuhi dan masih ada sisa pendapatan atau hal-hal yang masih lebih sifatnya uangnya, itu bisa langsung ke pemenuhan prioritas yang kedua. Prioritas yang kedua itu adalah pemenuhan kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan masa depan. Kenapa seperti itu? Setelah kita otomatis kalau prioritas utama kita nggak bisa hidup tanpa pemenuhan yang pertama dong. Gitu. Iya, kalau seandainya sudah dipenuhi, kita boleh nih memenuhi kebutuhan tersier, kebutuhan sekunder dan juga kebutuhan masa depan. Seperti investasi modal, ya kan, saham, sukuk, dan segala macam. Kebutuhan untuk anak di masa depan, sekolahnya kayak gimana, gitu. Itu langsung prioritas yang kedua. Jika prioritas kedua sudah dipenuhi, dan masih ada sisanya lagi nih uangnya, boleh kita ke prioritas ketiga, yaitu kebutuhan tersier. Barang mewah ya. Barang mewah, itu boleh kalau misalnya ada uangnya. Jangan sampai nggak ada uangnya, kita beli gitu. kita beli mobil. Gitu, jangan. Kita pengen beli mobil kan, kita pengen punya mobil. Padahal kita belum sanggup beli mobil. Itu sebenarnya salah gitu. Salah besar dalam hal ekonomi ya. Kan kalau kebanyakan orang di Indonesia itu gengsinya masih tinggi ya. Bahkan ada pepatah, biar tekor asal tersohor. Oh gitu ya. Oh. Biar tekor asal tersohor. Lihat aja ya. Misalnya pendapatan pas-pasan nih, gaya-gayaan pada nge-mall, makan di restoran, segala macem. Padahal makan kan bisa kita irit kan ya, masak bawa sendiri gitu ya. Bawa sendiri, bawa bekal, segala macem. Itu sebenarnya lebih memprioritaskan hal-hal yang esensial gitu. Iya benar. Untuk mencapai tujuan. Iya, walaupun ada beberapa orang mungkin ya makan di restoran itu sebagai reward diri, ya nggak apa-apa sih. Sekali 2 kali mah nggak apa-apa mungkin. Sekali, asal jangan kerja gitu ya. Sering. Asal jangan terlalu keseringan, karena Gina kan kita tuh ke FX terus. Ke FX. Siapa? dong. Gak apa-apa sebenarnya, tapi sekali 2 kali ya Sep ya. Beli gulu-gulu sekali 2 kali, jangan tiap hari. Sekali 2 kali dalam sehari, ya sama aja. Nah, kan aneh juga gitu ya, maksudnya misalnya pendapatan hanya 4 juta, pemenuhan untuk gengsinya itu bisa mahal. Sekali makan di restoran kan bisa menghabiskan 300.000. Itu kalau bisa ditabung kan lumayan ya, 300.000. Iya, benar-benar. Dalam setahun dikali 12 itu udah dapat berapa juta tuh? Ya kan 3,6 juta, lumayan buat nambah-nambah. Kayak gitu. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita menghadapi financial planning dan mencapai keberhasilan itu? Sebenarnya hanya satu sih, kita harus memiliki sifat frugal living. Gimana tulisannya? Frugal living, tau nggak? Pokoknya hidup hemat. Nah, salah satu faktor untuk menyukseskan financial planning kita adalah hidup hemat, frugal living ya. Selain hidup hemat, kita juga harus hidup cermat gitu. Kita harus membeli kebutuhan sesuai dengan yang kita butuhkan gitu, yang esensial, yang penting. Jangan hal yang tadi, yang penting itu prioritas 1. Itu yang paling diutamakan. Kayak gitu. Nah, sebenarnya di frugal living ini selain berfungsi untuk
berhemat dan segala macam, ini apa ya, lebih tertata lagi hidup kita. Lebih tertata lagi. Karena selain, kan tadi financial planning itu kan strategi ya. Nah, program living ini juga memiliki strategi, yaitu ya tadi, untuk mencapai tujuan ya kita harus hidup hemat dan cermat sesuai dengan apa ya, hal-hal yang kita butuhkan yang sangat penting gitu, mengalokasikan dananya yang esensial, yang lebih esensial. Nah, misalnya nih ya, kita mendapatkan gaji. Nah, kita tuh harus punya plottingan nih, plottingan. Contohnya, kita presentasinya 4-3-2-1. Ada yang tahu nggak presentasi 4-3-2-1? Gimana tuh, Sep? Misalnya, jadi 40% itu untuk Kebutuhan hidup. kebutuhan hidup, iya. Terus 30%-nya untuk cicilan misalnya. Kalau 20% itu untuk apa, ada yang ingat nggak? Cicilan masa depan, tabungan masa depan Investasi. 20%. Iya, investasi. Dan 10% ini dana kebaikan, kayak gitu. Nah, kalau misalnya semuanya sudah apa ya, udah matang dan udah ajak di kita, insya Allah masa depan kita akan cerah kayak gitu. Amin. Ya, intinya kita harus mengalokasikan pendapatan yang kita terima lebih produktif dan sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Kayak segitu aja deh dari Septi. Nggak tahu lagi ngomong-ngomong apa. Wah, thank you Septi, sangat membuka insight nih tentang financial planning. Terus Sep, sebenarnya mau nanya sih Sep, tadi Septi kan nyinggung dana kebaikan kan. Nah, kalau misalkan zakat, infak, sodako, dan wakaf itu masuknya skala prioritas yang mana tuh Sep? Masya Skala Allah. sebenarnya itu skala prioritas yang kedua, Din, masuknya. Kan yang paling utama itu adalah kebutuhan kita sekarang dan apa namanya, primer kan. Khawatirnya ketika kita belum mampu untuk menghidupi diri sendiri atau keluarga, kan kita juga belum boleh untuk membantu orang lain kan, dalam agama seperti itu. Ya Tidak mungkin disarankan gitu ya? Boleh, ya, hanya tidak disarankan. ketika dia sudah mapan di prioritas pertama, itu boleh langsung mengalokasikan dana kebaikan, yaitu di prioritas kedua masuknya. Ya. Wah, keren banget, Sep. Setelah nisab dan haul. Yang frugal living juga itu Apa? new insight buat aku itu untuk hidup hemat dan cermat ya kalau kata Septi. Iya, hidup dan cermat. Hemat dan Dengerin, cermat. Din. Iya, oke. Di Jakarta, mungkin kayak kalau misalkan di kota besar tuh itu tantangan terbesar ya, Sep, karena kayak semua orang sudah kayak sudah punya gaya hidup yang ini tuh di Jakarta tuh harusnya kayak gini gitu-gitu. Makanya kita harus menahan diri karena kalau misalkan kayak gitu ya opportunity cost lagi. Kita memilih tujuan kita atau kita memilih gaya hidup. Betul. Makanya banyak orang yang gengsi sih. Kayak apa ya? Mengutamakan yang sekarang gitu, lupa akan masa depan. Yang kesohor itu apa tadi teh? Iya, biar tekor asal tersohor. Oke, kita kasih big applause dulu buat Septi. New insight gitu ya. Tanpa berlama lagi kita lanjutkan aja ke Kang Fatrul. Ini ya, share screen ya. Boleh, Din, nggak ada ini kalau di HP kurang enakin. Oke, ini dia. Template-nya pasaran ini. Dari mana nih template-nya? Dari mana ya? Lupa website-nya. Udah lama. Oke. Dan next, Din. Oke. Silakan Kang Fatrul. Lah. Nggak bisa di next di sini. Next-nya sama Dina. Oh iya, oke. Nah, ini yang ramai waktu itu. Di-upload ulang sama Joska. Yang pertama yang 80 juta. Tahu nggak yang
baru 2 bulan dirumahkan pas awal-awal corona. Iya, Terus Iya, tahu. baru betul. ini rumah tangganya berantakan karena kredit mobil mewah sama KPR rumahnya itu sampai 3 miliar. Tabungan tipis katanya tuh. Terus yang satu lagi yang gaji 20 juta yang rame di Iya, Twitter juga sama yang 20 juta per bulan karena corona dipotong setengahnya. Terus minta bantuan pemerintah karena sisa gajinya tinggal 500.000 karena ada cicilan 4,5 juta buat mobil sama 5 juta buat KPR-nya. Jadi ini yang Minta rame bantuan gitu, pemerintah ya. langsung dirame kan. Yang gaji 20 juta aja merasa dia membutuhkan bantuan pemerintah gitu. Terus yang selanjutnya Din, Ini? nah yang ini, nah kalau ini yang berkebalikannya di yang nenek-nenek ini di Sumatera Barat yang menolak bantuan, jadi dapat bantuan beras dan garam, ya pokoknya sepaket lah. Tapi sama nenek ini nggak diterima, masih adalah buat 3 bulan ke depan kata tuh, masih nggak ini. Terus Tolong saja yang berikan ke satu orang yang membutuhkan. Wah, keren. yang ini dari suara.com di Sumatera Barat kalau nggak salah. Terus terus yang ininya, yang satunya lagi yang tolak bantuan dari Pemda, warga ini merasa masih banyak di luar sana yang lebih membutuhkan, itu di Kalimantan Pontianak kalau nggak salah, Pontianak daerah sana. Sama, dan ini hanya beberapa contoh mungkin ya, yang tadi yang kasus 80 juta, 20 juta sama kasus yang menolak bantuan ini mungkin berarti bisa dibuktikan bahwa bukan banyaknya pendapatan ya, tadi kata siapa, Roy Kiyoshi, Roy Kiyoshi. Robert Kiyosaki, bahwa bukan yang berapa banyak yang didapatkan gitu, tapi berapa banyak bisa menyimpan. Kalau ini bentuk pelajaran aja lah. Lanjutnya Din, biar cepet. Ya, 10 menit lagi, Kang, BTW. Habis. Nah ini di Skill Academy waktu itu dibahas ini financial problem pada karyawan, penelitian dari Employee Finance Wellness Survey. Ya, dibaca 67% karyawan merasa stres dengan kondisi keuangannya dan 49% diantaranya menghabiskan waktu 3 jam di waktu kerja untuk menyelesaikan masalah keuangan pribadinya. Ini tekstual gini di Kompas. Dan itu katanya mempengaruhi 32% kesehatan dari yang disurvei ini, terus hubungan rumah tangga juga, produktivitas pekerjaan, kehadiran tempat kerja 9% itu mempengaruhi aspek-aspek lainnya. Nah kalau misalkan ini terasa sih kadang-kadang, apalagi yang ramai waktu kemarin kayak pinjaman online, yang diserang tuh bukan cuma dia sendiri gitu, tapi bahkan sampai bosnya gitu, sampai bosnya juga, bosnya teman-temannya, karena siapapun yang ada di kontaknya dihubungin kan sama si rentenir online-nya. Jadi sampai menghilangkan pekerjaan gitu. Nah, selanjutnya Din. Nah, ini yang pada milenial. Aku juga nggak ngerti ini sebenarnya prinsip barat. You only live once. Bacanya gimana once? Hidup yang berfokus pada masa sekarang. Jadi kayak hidup cuma sekali, jangan sampai lebar gitu. Kita harus puas-puasin. Nah, yang satunya lagi itu yang fear of missing out, memiliki ambisi tinggi terhadap lifestyle seseorang. Oh, baru tahu Sama istilahnya. tadi kata kayak Dina yang gaya hidupnya di Jakarta udah kayak gini gitu. Karena mungkin ngelihat orang-orang kayak gitu. Pada milenial. Apalagi sekarang dibantu kan transfer informasi dari Instagram, dari WhatsApp. Kayak siapa yang udah kesini dia udah jadi anak hype gitu. Siapa yang sering nongkrong di Starbucks bisa jadi anak yang gimana gitu. Itu kan gak semua ini. Boleh lanjutin. Ini presentasi gini bukan diskusi. Nah ini financial planning. Udahlah tadi udah dibahas sama Septi. Lanjut lagi Din biar cepet.
Nah, ini kalau misalkan ini mah teori ya, Waduh, ada hitung-hitungan ya. mengukur Ini kesehatan harusnya keuangan. Septi yang nampilin, Kang. Jadi ini materi Septi Oh, diwakilin. iya. Oh, iya. Materi Septi kok ini. Ini Gimana sebenarnya itu, Kang? Gimana itu? teori kalau debt Jelasin dong. service ratio ini perbandingan antara cicilan dan pengeluaran. Jadi jangan Iya, sampai cicilan lebih dari ini 30. itu lebih dari 30%. Ada yang Betul. bilang kan, bahkan ada yang mengalokasikan kalau bisa di-keep uangnya tuh sampai 3 bulan ke depan gitu karena takutnya kan cicilan atau apa jadi aman gitu. Aman. Ini terus liquidity ratio, aset liquid per pengeluaran. Ini tuh aset yang bisa dicairkan kalau nggak salah. Gue masih juga belum terlalu ini. Iya, betul. Liquidity itu yang mudah cair. Yang mudah cair ya. Ya, Yang kas, mudah Es cair. reksadana. batu, Hah? es kepal Milo, udah cair. Es krim. Bukan itu juga kali. Aduh, susah Ya kayak ketawa. ini mungkin ya. Deposito, reksadana. Deposito 1 bulan, 3 bulan gitu ya. Deposito 33 bulan. Terus mungkin sekarang ada peer to peer juga bisa ada yang ini. Ada yang aset susah liquid kayak properti. Emas. Emas juga Ya. sebenarnya cepet, cuma kalau cepet Kalau turun bukan jadi instrumen iya, investasi nanti jadinya. emas Kan maksudnya jadi kalau harga emas yang 1 jualnya kilo turun. gitu. 1 kilo. Ya kalau beli sekarang dijual besok rugi. Ah iya. Kalau emas bisa sih emas, cuma mungkin dalam jangka waktu berapa lama gitu. Kalau misalkan kayak deposito, kayak reksadana juga kalau hitungnya benar kan bisa aja nambah dalam waktu 1 bulan. Nah, ini saving ratio-nya Reksadana. pendapatan per tabungan dari 100%, kalau bisa lebih dari 10%. Lanjut aja, Din. Ini mah teori, jadi tergantung orang lain. Ini mah kalau mau dibahas, bahas aja. Kayak ternyata udah banyak sih yang ngebahas harta gitu. Dan kayak apa namanya tuh? Ini tuh sudah diajarkan lah gitu. Kenapa sih kita harus bisa mengelola harta gitu. Yang ini harta harus dipertanggungjawabkan, kita dapat dari mana, terus dialokasikannya kemana, terus juga sudah ada fitrahnya harta disukai manusia, terus jangan terlalu sombong atau gimana karena harta milik Allah, dan terus harta adalah cobaan, benar, dan terus harta harus dikelola biar produktif. Makanya ada instrumen zakat, itu tuh biar si dana tuh kalau misalkan memang nggak dipakai bisa diproduktifkan gitu. Jadi si zakat ini bisa jadi punishment. Iya, Soalnya benar. biar produktif gitu sih uangnya tuh nggak diem. Iya, diam. Gitu. Terus lanjut lagi, Din. Wih, muter-muter gitu. Nah Itu ini apa tuh? kalau tadi ini mah ini aja sih teori juga sama. Iya, Lanjut cash lagi, flow. Din. Islamic cash flow. Itu kata Itu siapa ya jelasin di dulu Skill dong. Academy? Oh, itu ada Kalau cash Apa? penjelasannya ya? Oh. investasi, Ada, ya. ada. Nah ini kayak tadi kalau misalkan secara ininya kalau misalkan ini emang udah ibaratnya tahapnya dianggap udah sampai ke haul nisab dan udah ini gitu ya. Punya utang, bayar utang dulu. Terus biar nggak kena ini, bayar zakat dulu karena kewajiban. Terus kalau bisa investasinya disimpan di awal. Kenapa investasinya simpan di awal? Kalau misalkan di akhir nanti suka dapat sisanya. Nggak sesuai sama tujuan yang diinginkan gitu apa? Yang diinginkan. Yang direncanakan. Ya. Terus kalau misalkan kalau misalkan orangnya mungkin belum terbiasa, kadang-kadang jadi habis aja nggak ada alokasinya. Investasi terus pengeluaran rutin sama baru kalau misalkan masih ada sisa udah investasi udah semuanya bisa masuk ke gaya hidup. Jadi kata siapa waktu itu ya lupa, jadi kayak misalkan sekarang gaji misalkan 3 juta terus misalkan selang berapa bulan naik ke 4 juta. Nah gaya hidup tuh jangan langsung jadi 4 juta, Tapi sama gitu ya 3 3,5 juta. dulu misalkan, atau kalau misalkan bisa sama 3 juta dulu gitu. Jadi jangan langsung loncatnya sama. Jadi bertahap kalau misalkan mau mengikuti gaya hidup. Oke. Lanjut lagi, Din. Ini terakhir gitu ya. Ada lagi. Nah, ini keinginan sama kebutuhan. Satu lagi, want sama need. Ya, ini yang maksudnya kayak what tadi. and need.
apa ya, teorinya ada gitu ya bahwa misalkan kebutuhan yang didahulukan, tapi Ada. kadang-kadang prakteknya keinginan dulu yang duluin gitu. Keinginan Kayak gitu. itu sebenarnya kalau kita nggak penuhi, kita masih bisa hidup kok gitu. Kalau Masih kebutuhan bisa kan, ya. ya kalau Kebutuhan kalau kebutuhan nggak emang dipenuhi, benar-benar memenuhi. kayak Seperti itu. tadi primer, sekunder, tersier, daruriyah, tasiniyah. Wah, Apa satu lagi tadi? Dina anaknya Pak Irfan Syauqi baik. Jadi kalau misalkan emang ini agak apa ya, kalau misalkan sekarang mungkin udah pada ada yang udah mendapati kesadaran gitu bahwa misalkan nggak semua keinginan itu bisa Dipenuhi. dilaksanakan langsung gitu. ya. Tapi lupakan aspek-aspek kebutuhan kayak gitu. Lagi di tengah kondisi kayak gini ya, Nah, kondisi lagi yang kayak harus gini, diredam keinginan-keinginan. keinginan tuh banyak, apalagi orang kan karena di rumah terus, kalau misalkan nggak ada aktivitas yang ini, larinya ke HP, main ke YouTube, ke Instagram, misalkan ke story WA. Lihat misalkan Instagram orang lagi masak-masakan yang ini gitu. Kalau misalkan nggak ini kan tergoda. Padahal dia misalkan masak untuk jualan atau apa gitu. Iya, benar. Tapi dia punya keinginan, saya juga harus masak. Jadi memaksakan beli bahan-bahan, padahal misalkan ada kebutuhan lain yang perlu dipenuhi gitu. Ada lain Next. keinginan kebutuhan mah sering. Nah ini yang terakhir mah. Nah, ayo berinvestasi. Kenapa sih berinvestasi? Ini berdasarkan pengalaman aja karena apa namanya tuh? Kalau misalkan kalau hanya ditabung lebar Lebar maksudnya. itu Kang, BTW ini waktunya kurang dari memperkaya 1 bank. menit. Jadi kita skip dulu yang ayo bukan udahan, tapi nanti kita keep dulu yang ayo berinvestasi di next. Oh ya Di udah. next. Oke, ininya. Biar jadi pembuka di next video. Oke? Kita Siap. selesaikan dulu dan jangan lupa join lagi.